ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang Sulhul Hudaybiyah, yaitu tatkala Nabi SAW ingin untuk melaksanakan umrah bersama para sahabatnya, maka Nabi berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan niat untuk melaksanakan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Kemudian singkatnya, ketika tiba di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah tadi, unta Nabi SAW yaitu Al-Qaswa tiba-tiba berhenti atau menderum dan tidak mau berjalan alias mogok. Maka di situ Nabi SAW tahu bahwa unta ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ada hikmah di balik mogoknya unta ini. Di antara hikmahnya adalah yaitu untuk menahan agar tidak terjadi perang. Karena apabila Nabi SAW berhasil masuk ke kota Mekah, maka akan terjadi perang, akan terjadi pertumpahan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan unta Nabi SAW di tempat tersebut agar tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi perang, dan akan ada sulh, ya, perdamaian. Yang di situ sebenarnya menguntungkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Ketika Nabi berhenti di Hudaybiyah itu karena untanya mogok, maka kemudian orang-orang Quraisy sebelumnya sudah mendengar bahwa Nabi akan memasuki kota Mekah. Orang-orang Quraisy nggak mau Muhammad memasuki kota Mekah. Ya, karena mereka khawatir Muhammad ini tidak hanya ingin untuk melaksanakan umrah, namun juga untuk berperang. Apalagi orang-orang Quraisy sudah dari beberapa tahun yang lalu selalu kerepotan melawan Nabi dan para sahabatnya, baik perang Badar, perang Uhud, yang terakhir perang Ahzab. Mereka kewalahan. Ya, mereka sudah rugi banyak tokoh-tokoh mereka yang tewas. Ya, mereka juga sudah capek, sudah lelah dengan peperangan. Di satu sisi mereka nggak ingin Nabi masuk ke kota Mekah, tapi di sisi yang lain mereka dilema, karena mereka itu harusnya welcome, terbuka kepada siapapun yang ingin untuk mengagungkan Baitullah, yaitu Ka'bah. Ya, tapi anehnya di sini Nabi SAW tidak diizinkan masuk oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka pun mengirim delegasi kepada Nabi SAW di Hudaybiyah. Nanti akan ada 3 delegasi. Ya, yang pertama bernama Budail bin Warqa.
Ya, Budail bin Warqa yang diutus oleh orang-orang Quraisy. Kita kisahkan, kata beliau, walamma itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi atahu Budail ibnu Warqa al-Khuzai fi rijalin min Khuza'ah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang tenang di Hudaybiyah itu, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Budail bin Warqa, yaitu seorang yang berasal dari Bani Khuza'ah, bukan dari Quraisy. Tapi dia dari kabilah Bani Khuza'ah. Datang untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat Khuza'ah aibatu nuslim li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, muslimaha wa musyrikaha. Dan kabilah Bani Khuza'ah ini adalah kabilah yang memang sudah memiliki hubungan dengan kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim. Entah yang muslim ataupun yang musyrik, mereka itu memiliki hubungan koalisi, hubungan persekutuan. Wa kanat Khuza'ah, kemudian la yukhfuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an kana bi Makkah. Ya, kabilah Khuza'ah ini mereka tidak pernah menyembunyikan apapun. Ya, tidak pernah, apa istilahnya? Tidak pernah menyembunyikan apapun yang terjadi di kota Mekah. Mereka florkan semuanya apa yang sedang terjadi di kota Mekah. Mereka ungkapkan semua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata para ulama, orang-orang Quraisy, ya kenapa mereka tidak mengutus dari kalangan mereka sendiri? Ini supaya nanti ada siasat dari mereka untuk menghindari peperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutus orang yang bukan dari Quraisy. Ini siasatnya orang-orang Quraisy. Ya, maka dari sini kita tahu bahwa orang Quraisy ini sudah mulai ketar-ketir. Ya, sudah mulai ketar-ketir dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dari track record perang-perang yang ada selama ini, ternyata Muhammad dan sahabatnya ini nggak bisa diremehkan. Ya, mereka mulai ditakuti. Umat Islam ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Kemudian utusan Quraisy ini, yaitu Budail ini, itu hanya sebatas untuk menghimbau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak masuk kota Mekah, urung masuk kota Mekah, bali owe nang Madinah wis, ojo melbu kota Mekah. Itu saja tujuannya orang-orang Quraisy mengutus delegasi ini, ya agar Muhammad dan para sahabatnya pulang kembali ke kota Mekah. Kemudian Budail mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay nazalu a'dada miyahil Hudaybiyah wa ma'ahum al-udu al-matafil wa hum muqatiluka wa sadduka anil bait. Kata Budail sembari mengancam kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sungguh di belakangku ini ada pasukan yang besar dari keturunannya Ka'ab bin Lu'ay dan keturunannya Amir bin Lu'ay, yaitu moyang atau Ka'ab sama Amir ini adalah nenek moyang mereka. Di mana mereka sudah menempati tempat-tempat di Hudaybiyah ini, di sekitarmu ini. Mereka sudah menguasai mata air, sumur-sumur yang ada di Hudaybiyah ini. Dan mereka membawa unta-unta yang penuh dengan susu, penuh dengan perbekalan. Dan mereka benar-benar bertekad untuk memerangimu dan menghalangimu untuk masuk kota Mekah. Jadi diancam Nabi, wis mulya wae. Ya, karena kau sudah dikepung ini, ulang wae. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tinggal diam, nggak gangge saja. Ya, Nabi adalah sosok yang sangat cerdas. Beliau paham, ya, ancaman, paham situasi-situasi yang diancamkan oleh beliau kepada beliau. Maka kemudian beliau mengatakan, inna lam naji'u liqitali ahadin. Wahai Budail, kita ini datang ke sini bukan untuk memerangi salah seorang siapapun. Kami nggak ingin berperang dengan siapapun. Walakinna ji'na mu'tamirin. Kami datang ke sini cuman untuk umroh tok. Wes nggak ingin perang. Wa inna Quraisyan qad nahakathum al-harb wa adarrathum wa adarrat bihim. Dan coba lihat orang-orang Quraisy itu.
mereka ini selama ini sudah benar-benar kesusahan, kelelahan, keletihan dengan perang-perang yang kemarin-kemarin mereka kerjakan. Dengan perang yang mereka lalui kemarin. Dan itu sudah banyak memberikan kerugian kepada mereka, perang-perang tersebut. Fa in sya'u madatuhum muddatan wa yukhalluna baini wa bainan nas. Fa in adhara fa in sya'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi nas fa'alu wa illa faqad jammu wa inhum abaw fa walladhi nafsi biyadi la uqatilannahum ala amri hadza hatta tanfarida salifati wala yunfidannallahu amrahu. Maka Nabi SAW memberikan opsi kepada Budail. Opsi yang pertama yaitu aku dan orang-orang Quraisy akan menjalin perdamaian, di mana dalam perdamaian itu kita melakukan gencatan senjata, tidak akan saling berperang, dan masing-masing berhak untuk melakukan apapun. Maksudnya Nabi, orang-orang Quraisy tidak berhak melarangku untuk berdakwah. Ya, yang penting tidak memerangi orang-orang Quraisy. Asalkan orang-orang Quraisy membiarkan aku berdakwah, mengajak orang kepada Islam, ya menyampaikan Islam, atau berperang melawan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah, yang mereka menolak masuk Islam, atau mereka memerangi Islam. Kalau aku kalah melawan kabilah-kabilah tersebut, orang-orang Quraisy senang nanti. Ya. Ya. Tapi kalau aku menang, maka mereka akan masuk Islam. Ya. Namun opsi kedua, apabila mereka tetap menolak tawaran untuk berdamai dan mereka tetap memilih jalan untuk perang, maka aku tidak akan mundur, aku akan tetap perang sampai terpisah antara leher dengan badanku. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, maka di sini Nabi SAW balik mengancam mereka. Karena Nabi tahu kondisinya orang Quraisy ini sudah lemah. Ya, jadi diancam balik, ya mereka ketar-ketir juga. Ya, padahal Nabi sendiri juga dalam kondisi lemah ketika itu. Apa lemahnya Nabi ketika itu? Nggak bawa senjata, iya. Karena niatnya cuma apa? Umroh. Ya, tapi demikian Nabi SAW memberikan shock terapi kepada mereka. Maka Budail pun utusannya tadi kembali pulang, menyampaikan pesan Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy. Budail berkata kepada orang-orang Quraisy, "Inna qad ji'nakum min hadzal rajul wa sami'nahu yaqulu qawlan fa in syi'tum an na'ridahu 'alaikum fa'alna." Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah mendatangi orang ini, maksudnya Nabi SAW. Dan aku telah mendengar, kami telah mendengar apa yang dia ucapkan. Kalau kalian mau, aku akan bawakan pesan dari Muhammad kepada kalian itu. Apa yang diucapkan Muhammad tadi kepada kalian. Ya. Tapi kalau kalian nggak mau ya sudah, aku tidak akan menyampaikan pesannya Muhammad itu. Maka kemudian salah seorang di antara orang-orang Quraisy mengatakan, la hajatalana an tukhbirana anhu bi syai'in. Sudah, kami nggak butuh kau menyampaikan ucapan Muhammad itu. Ya, nggak butuh kau. Kami nggak butuh dengan ucapan Muhammad itu. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan hati ma sami'tahu yaqul. Nggak apa-apa, coba sebutkan. Tadi kau mendengar apa dari Muhammad itu? Sami'tu yaqulu kada wa kada. Maka kata Budail, aku tadi mendengar bahwa Muhammad mengatakan ini dan ini, yaitu opsinya tadi. Mau berdamai, ya intinya diajak untuk berdamai, gencatan senjata, atau yang kedua tetap dalam kondisi perang. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, Budail berkata, atau enggak, orang-orang Quraisy mengatakan, ya ma'syara Quraisy, faraja'u ila Quraisy. Budail kemudian kembali kepada orang Quraisy. Faqalu ya ma'syara Quraisy, innakum ta'jaluna ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain Budail mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian ini gesusu mengambil sikap terhadap Muhammad ini. Wa inna Muhammadan lam ya'ti liqitalin.
Sesungguhnya Muhammad itu datang ke kota Mekah bukan untuk berperang. Kalian disusu, suudon di sini. Hah? Oh, no, dek ini. Hah? Surabaya aman, alhamdulillah. Baik, Allahu musta'an. Allahu yahdihi. Wa inna Muhammadan lam ya'ti liqitalin. Muhammad itu datang ke sini bukan untuk berperang. Innama jaa'a zairan li hadzal bait. Dia itu datang cuman untuk mengunjungi Ka'bah. Ya, mu'azziman li haqqi, untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Fattahamuhum. Maka kemudian orang-orang Quraisy mulai curiga kepada Budal itu. Oh, wis katut Muhammad ini. Ya, orang Quraisy ketika mendengar ucapan ya Budal ini ternyata malah mempersilahkan Nabi, seakan-akan memberikan kesan bahwasanya Nabi ini boleh sebenarnya masuk cuman untuk umroh kok. Kata orang-orang Quraisy, oh skatut ini. Maka mereka mencurigai Budal ini. Qalu wa in kana innama jaa'a lidzalik fala wallahi la yadkhuluha abadan alaina anwatan wala tatahaddatsu bidzalikal arab. Maka dibalas oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy, kalau memang tujuannya Muhammad datang ke sini untuk umrah, maka demi Allah Muhammad tidak akan pernah bisa masuk kota Mekah, ya meskipun memaksakan dirinya. Ya, dia nggak bisa memaksa masuk kota Mekah. Sehingga jangan sampai kemudian kabilah-kabilah Arab yang ada di luar Quraisy akan mengatakan Muhammad berhasil masuk kota Mekah dengan leluasa. Ya, malu mereka, seakan-akan mereka terhina. Musuh mereka bisa leluasa masuk kota Mekah, melaksanakan umroh di situ. Sedangkan mereka cuma diam menonton saja, itu aib buat mereka. Tapi di sisi yang lain, aib juga. Karena mereka ini kan harusnya membuka pintu untuk siapapun yang mau umroh. Ya, maka dilema. Maka delegasi yang pertama ini gagal. Ya, akhirnya delegasi yang kedua, namanya Al-Hils ibnu Alqamah. Ya, namanya Al-Hils ibnu Alqamah. Thumma ba'athat Quraisyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Hils ibnu Alqamah Al-Kinani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang Quraisy mengutus delegasi yang kedua untuk berunding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Hils bin Alqamah. Dia dari Bani Kinanah. Ya, dia dari Bani Kinanah. Atau dia dari Bani Al-Harith bin Abdi Manaf bin Kinanah. Wa huwa yauma idzin sayyidul ahabish. Dan Al-Hils ini dia itu adalah tokohnya Al-Ahabish. Al-Ahabish sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-Ahabish ini maksudnya adalah istilah untuk kabilah-kabilah yang selain Quraisy, non-Quraisy. Ya, kabilah-kabilah Arab yang ada di kota Mekah dan sekitarnya, yang non-Quraisy itu disebut dengan Al-Ahabish. Nah, sayyidnya, tokohnya ini namanya Al-Hils. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan hadza min qaumin yu'azzimuna al-budna fab'athuha lahu. Fab'athul hadiya wastaqbalahu an-nas yulabbuna. Falamma ra'a dzalik qala subhanallah ma yanbaghi li haula an yusaddu 'anil baiti. Jadi ketika Al-Hils ini datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kepada Al-Hils hewan-hewan hadiyu. Apa hewan-hewan hadiyu? Hewan yang akan disembelih untuk umroh, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah kita katakan hewan-hewannya ini sudah diberi apa? Sudah diberi tanda. Ya, maka dipamerkan ini hewan-hewannya ini kepada Al-Hils, sehingga nampak meyakinkan bahwa Nabi dan para sahabat memang datang untuk melaksanakan umroh. Ini buktinya, wedus-wedus ini atau unta-unta ini.
yang sudah diberi tanda, yakni sudah diluka, dikasih luka, kemudian darahnya diusap-usapkan di punuknya itu. Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Muhammad ini memang datang untuk umroh, ya, untuk mengagungkan Ka'bah. Bahkan sebagian diriwayatkan para sahabat disuruh untuk bertalbiyah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disuruh bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, benar-benar ngetok nih apa? Umroh. Ya, maka dia pun mengatakan subhanallah, maha suci Allah, kata Al-Hils. Ya, tidak layak orang-orang seperti ini dihalangi dari masuk Mekah untuk umroh. Tidak layak orang-orang seperti, karena memang nampak mereka ini niatnya untuk umroh. Ada hewannya jelas, kemudian mereka juga bertalbiyah. Tsumma raja'a ila Quraisy. Maka kemudian Al-Hils ya kembali kepada orang-orang Quraisy. Walam yasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'dhaman lima ra'a. Secara singkat, Al-Hils ini nggak sempat komunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi cuman kelihat Al-Hils dari jauh, kemudian dikongkon ngetok nopo unta-untanya. Ya, para sahabat disuruh bertalbiyah. Beda sama Budel tadi, sempat terjadi apa? Dialog. Kalau Al-Hils ini enggak, delok. Oh iya, akeh unta ini. Oh iya, talbiyah kabeh. Wah, enggak layak ini orang-orang kayak gini dihalangi dari masuk kota Mekah. Ngawur iki orang-orang Quraisy. Wis, langsung balik. Jadi tidak sempat apa? Dialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum, maka Al-Hils mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ra'aitul budna qad kullidat wa ushirat fama ara an yusaddu anil baiti. Wahai orang-orang Quraisy, aku tadi bertemu dengan Muhammad. Yang aku lihat adalah unta-unta yang sudah diberi kalung dan diberi tanda. Artinya ini unta untuk diserahkan kepada Allah sebagai sesembelihan hadiah. Maka aku memandang bahwa mereka tidak layak untuk kalian halangi dari Baitullah. Faqalu lahu ijlis fa innama anta a'rabi la ilma laka. Tapi orang-orang Quraisy ngeyel, wis nunggu ijlis. Tahu ini Arab Badui, enggak punya ilmu. Ya, kau ini a'rabi, Arab Badui yang enggak punya ilmu itu, duduk sudah. Fa ghadibal Hils ibnu Alqamah. Maka dia pun marah, Al-Hils. Seraya mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wallahi ma ala hada halafnakum wala ala hada aqadnakum ayusaddu an baitillah man jaa mu'azziman lahu. Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, bukan di atas ini kami bersekutu dengan kalian, kami mau bekerja sama dengan kalian. Dan bukan ini perjanjian kami dengan kalian. Yaitu apa? Menghalangi orang dari Baitullah, padahal orang ini ingin untuk mengagungkan Baitullah. Nah, maka Al-Hils merasa persekutuan kami, kaum kami Ahabish dengan kalian nggak gini persekutuannya, fungsinya nggak kayak gini kerjasamanya. Kata dia, walladzi nafsul Hils biyadi la tukhallunna baina Muhammadin wa baina ma jaa lahu aula anfiranna bil Ahabish nafrata rajulin wahid. Faqalu lahu ma kuffa anna ya Hils hatta na'khudha li anfusina ma narda bihi. Maka Al-Hils kemudian berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya kalian harus membiarkan antara Muhammad dengan apa yang dia inginkan, atau aku akan ajak kabilah-kabilah lain Ahabish ini untuk mereka pergi meninggalkan kalian. Maka orang-orang Quraisy akhirnya ketakutan, mengatakan, cukup wahai Hils, tahan ucapanmu itu. Ya, atau kau nanti yang akan celaka, kau yang nanti akan mendapatkan musibah. Kemudian delegasi yang kedua ini lagi-lagi gagal. Maka kita langsung lanjut ke delegasi yang ketiga, yaitu Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi.
radhiyallahu anhu. Tapi ketika ini posisinya masih musyrik. Ya, Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi. Faqama inda dzalika Urwah ibnu Mas'ud At-Thaqafi radhiyallahu anhu wa kana 'alal kufri fi dzalikal waqt. Maka di saat situasi demikian yang sudah dua delegasi ternyata tidak mendatangkan hasil, maksudnya Muhammad tetap tidak beranjak dari tempatnya balik ke Madinah, tetap ngotot ingin masuk kota Mekah, maka kemudian ada seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi radhiyallahu an yang ketika itu beliau masih dalam keadaan musyrik di peristiwa ini. Faqala lahum, tiba-tiba Urwah bin Mas'ud mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inni qad ra'aitu ma yalqa minkum man tab'atsuna ila Muhammadin idza ja'akum minat ta'nits wa su'il lafzi wa qad araftum annakum walidun wa anni waladun. Ya. Urwah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah melihat bagaimana akhir kesudahan dari utusan-utusan yang kalian utus kepada Muhammad itu. Di mana endingnya selalu kalian mencaci maki utusan tersebut. Kalian kata-katai, mereka sudah berusaha untuk melobi Muhammad, melihat kondisi Muhammad, namun mereka kalian caci maki, kalian kata-katai. Ya. Wa qad araftum annakum walidun wa anni waladun. Dan kalian tahu bahwasanya aku ini adalah ibarat anak bagi kalian dan kalian adalah ibarat bapak. Wa qad sami'tu billadzi nabakum fajama'tu man ata'ani min qaumi thumma jitu hatta asaitukum bi nafsi. Kata dia, sungguh aku telah mendengar musibah yang sedang kalian hadapi, wahai orang-orang Quraisy. Maka sekarang ini aku mengumpulkan semua kaumku yang taat kepadaku, yang loyal kepada kalian, yang loyal kepadaku. Kelak aku akan datang menemui kalian dengan kaumku ini yang loyal ini untuk mendukung kalian. Jadi Urwah menjanjikan pasukan, ya, orang-orang yang setia kepada Quraisy. Summa qalu sadaqta ma anta indana bi muttaham. Kata orang-orang Quraisy, kau jujur, kau benar wahai Urwah. Karena kau ini adalah orang yang tidak pernah kami curigai loyalitasnya. Summa qala lahum Urwah, fa inna hadha qad arada 'alaikum khuttata rushdin iqbaluha wa da'uni atihi. Qalu itihi. Fa kharaja Urwah ibnu Mas'ud hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah pun akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa baina yadayhi. Maka dia pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Urwah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ajama'ta aubash, ya ajama'ta aubasyan nas, thumma ji'ta bihim li baydatika li tafuddoha. Maka kemudian Urwah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, atau sebelumnya ya. Ya, dia mengatakan, "Ai Muhammad, ara'aita in istaqsalta amra qaumi, hal sami'ta bi ahadin minal arab ijtaha ahlahu qablaka wa in takunil ukhra fa inni wallahi la fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara aw syaban minan nas khaliqan ay yafirru wa yad'uka." Kata dia, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu apabila engkau tetap ngotot melaksanakan umroh, tapi ternyata itu justru akan mengakibatkan binasanya para sahabatmu, kematian bagi para sahabatmu. Ya. Apakah kau akan pernah mendengar bahwasanya ada seorang dari bangsa Arab yang membunuh keluarganya sendiri
sebelum engkau. Artinya gini loh, wahai Muhammad, nek kon tetap dikira sahabat ini orang-orang yang pengecut, bukan orang-orang yang loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama dia. Dia punya simpatisan-simpatisan yang loyal luar biasa kepada Urwah. Durung-meru sahabat ini bagaimana loyalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksudnya gini, kalau pasukan itu terdiri dari satu kaum yang sama, maka loyalitasnya itu besar. Ya, mereka pasti akan mendukung mati-matian. Tapi kalau kaum tersebut berisi banyak kabilah, ya, pasukan tersebut berisi banyak kabilah, maka ini rentan mereteli. Berpecah belah. Ya, kalau ngelihat wah ki koyo kalah ini, mereteli kabilah ini pergi dari itu kalau majemuk pasukannya. Tapi kalau satu kabilah, ini lebih solid. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya itu satu kabilah atau beragam-ragam? Beragam-ragam. Maka menurut Urwah, para sahabatmu ini adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam kabilah. Apabila melihat engkau nanti kalah, mereka akan meninggalkanmu, wahai Muhammad. Diweten-weteni sama Urwah. Ya. Di sini Urwah mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Ya, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Di mana yang dolim itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dolim adalah orang-orang Mekah yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masuk kota Mekah. Tapi diputarbalikkan sama Urwah. Seakan-akan kalau kau tetap ngotot masuk ke kota Mekah, kau yang dolim kepada sahabatmu, wahai Muhammad. Karena kau menjerumuskan mereka kepada kebinasaan, kepada kematian. Ya, padahal Urwah sendiri tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, beliau datang untuk melaksanakan umrah saja. Ya, beliau tidak menuntut hak-hak yang telah dirampas dari beliau dulu. Di mana dulu ketika hijrah, ya beliau dan para sahabatnya diambil hartanya, rumahnya, ya hewan-hewan ternaknya, ya untuk berhijrah nggak boleh bawa itu. Ya, belum lagi dulu perlakuan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di kota Mekah. Nabi nggak menuntut itu semua, nggak dibalas sama Nabi. Wis pokok iki umroh tok. Ya, Urwah tahu. Ya. Tapi demikian, Urwah menganggap masuknya Nabi itu adalah kedoliman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa menyebabkan terbunuhnya para sahabat, atau bisa menyebabkan para sahabat kabur meninggalkan Nabi. Nah, di sini Urwah salah kaprah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah mengatakan, Innaha Quraisyun qad kharajat ma'aha al-udu al-matafil qad labisu juludan numur yu'ahidunallah alla tadkhulaha alaihim anwatan abadan waimullah laka anni bihaula qad inkashafu anka ghadan. Wahai Muhammad, sesungguhnya ingat yang kau hadapi di depanmu ini Quraisy, ya, di mana mereka sudah keluar mempersiapkan berbagai macam persiapan mereka untuk menghalau engkau dan sahabat-sahabatmu dari masuk kota Mekah, dan mereka bersumpah kepada Allah untuk kau tidak menginjakkan kaki ke kota Mekah meskipun hanya sejengkal saja. Mereka sudah bersumpah kepada Allah Muhammad tidak boleh masuk kota Mekah. Baik, kemudian di sini ada yang menarik, di mana setelah Urwah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat dolim dan menuduh para sahabat itu pengecut, di mana kalau Nabi kalah diweden-wedeni sama sama Urwah, kalau Nabi kalah maka sahabat akan meninggalkan dia. Ada yang tahu siapa yang membalas ucapan ini? Dibalas dengan bahasa yang luar biasa keras, luar biasa menohoknya. Antum nggak nyangka yang membalas ucapannya ini, si ngomong ini adalah seorang yang dia dikenal lembut, dikenal halus. Ya, perhatikan di sini,
ada seorang, nggak ana sebutkan namanya, nanti antum tebak. Wa kana jalisan khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini ketika mendengar ucapan Urwah, dia ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Sehingga dia mendengar Urwah menuduh Nabi, mencaci maki Nabi, menghina Nabi, mengatakan Nabi ini zalim, menuduh para sahabat itu pengecut. Apa respon dia kepada Urwah? Umsus tadrallat. Ya, umsus tadrallat. Hisaplah baber. Apa baber? Baber ini kit'ah minal fard. Apa diterjemahkan juga repot ini. Bukan sekedar kemaluan. Ya, kit'atun minal fard. Jadi farj, ya farji, ketika dikhitan, nah itu potongannya itu namanya baber. Ba, dho, sama ro. Ya. Maka kata orang ini, sahabat yang mulia ini, hisaplah kemaluan lata. Ya. Siapa yang ngomong? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya nyongko antum. Abu Bakar yang terkenal apa? Kalem, lemah lembut, isok ngomong kok ini. Ya. Dan ini bukan ucapan yang ya meskipun ini ucapan yang vulgar, namun tetap pada tempatnya karena tujuannya untuk menghinakan sesembahan-sesembahan mereka. Ya, menghinakan sesembahan mereka dan pada tempatnya untuk membalas. Faqala Abu Bakar As-Siddiq. Maka itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hisaplah kemaluan lat. Ya, kemaluan berhalamu itu. Anahnu nafirru anhu wa nada'uhu. Apakah kau mengira kami para sahabat akan lari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu yang kalian kira? Wis isepon itu kuno, isepen itu. Menurut maksudnya bahasa kita ini. Nanti ini mulia kuno, isepen itu. Ya kemaluan lata itu. Qala Urwah ibnu Mas'ud. Man hadza ya Muhammad? Urwah kaget. Siapa itu tadi yang ngomong kayak gitu? Ya Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadza ibnu Abi Quhafah. Itu yang ngomong adalah ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu tadi yang ngomong adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian qal ama wallahi laula yadun kanat laka indi lam ajzika biha la ajabtuka. Kata Urwah, demi Allah, ya seandainya bukan karena jasamu wahai Abu Bakar kepadaku, aku akan balas ucapanmu tadi. Cuman karena ngelihat Abu Bakar ini dulu punya jasa kepada dia, nggak dibalas ucapan Abu Bakar ini. Tsumma ja'ala Urwah yatanawalu lihyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukallimu. Maka Urwah pun terus menekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak masuk kota Mekah. Kali ini dengan cara yang agak ekstrim, Urwah berbicara kepada Nabi dengan cara ingin untuk memegang lihyah, jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sekarang itu mungkin kalau mau ngancem nyengkeweng apa? Baju. Ya. Nah, kalau ini nyekel apa? Nyekel jenggot. Ya. Sebagaimana Nabi siapa yang dipegang jenggotnya? Ya, Nabi Harun, la ta'khud bilihyati wala biraqsi. Ketika Nabi Musa marah kepada Harun, wahai saudaraku, jangan engkau menggenggam jenggotku dan kepalaku. Ya, maka di sini Urwah ketika mau menggenggam jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Waqifun ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di samping kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu sayf wa alaihi al-mighfar. Dan dia sudah bawa pedang dan dia pakai helm. Ya, dia pakai mighfar. Mighfar ini helm. Faqara'a yada Urwah bi na'lis sayf. Maka dia pun menepis tangan Urwah yang mau menggapai jenggot tadi, ditepis dengan sarung pedangnya. Tek. Jadi mau ngene tek di
ditangkis, ditepis. Tsumma qala amsik yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wallahi la tasilu ilaika. Kata Al-Mughirah tadi, tahan tanganmu itu dari memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau demi Allah kau tidak akan pernah bisa mencapai tanganmu. Maksudnya gak duwe tangan mana. Tahan tanganmu dari memegang jenggot Rasul, atau demi Allah gak duwe tangan mana. Ada. Ya, setelah itu kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Tangannya Urwah tadi ditepis oleh bina'li saif, dengan sarung pedangnya milik Al-Mughirah bin Syu'bah, seraya mengancam, tahan tanganmu itu dari menyentuh jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau tidak, kau tidak akan memiliki tanganmu tidak akan sampai kepadanya. Faqala Urwah lil Mughirah. Urwah ini nggak tahu kalau ternyata yang nepis ini Mughirah. Mughirah ini ponakan ya. Al-Mughirah bin Syu'bah itu keponakannya Urwah. Nggak perlu nih dia ini ponakan ini. Karena pakai apa tadi? Helm. Wayhak ma afadhaka wa aghlabaka. Ketika ditepis tangannya tadi marah dia. Celaka kau. Alangkah kasarnya kau, alangkah kerasnya kau. Cek kasar ya kon, ngono bahasa kita. Ditepis tadi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tersenyum. Faqala lahu Urwah. Maka Urwah mengatakan kepada Nabi, "Man hada ya Muhammad?" Iki sapa iki sing nepis iki mau? Siapa ini Muhammad? Pakai helm enggak tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Hada ibnu akhi." Ini anak saudaramu, ponakanmu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Urwah. Maka Urwah pun marah. Dia mengatakan, "Ai ghudar, pengkhianat." Langsung dibilang gitu. "Wa hal ghasalta sau'ataka illa bil ams." Apakah kau sudah mensucikan kesalahan-kesalahanmu kemarin? Ya, karena Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah membunuh beberapa orang Quraisy yang dalam kondisi mabuk, dibunuh, kemudian diambil hartanya, langsung kabur ke Madinah masuk Islam. Tahu ya? Al-Mughirah ini track recordnya, sebelum meninggalkan kota Mekah, dia membunuh orang, kemudian diambil hartanya, kemudian langsung kabur ke Madinah dan masuk Islam. Ya, kemudian sampai di Madinah, Nabi mengomentari, "Amal Islam fa'aqbal." Kalau keislamannya saya terima. Wa ammal mal falastu minhu fi syai'. Adapun harta yang dia ambil, aku gak melok-melok. Ya. Karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi keislamannya diterima. Maka dalam riwayat yang lain, Urwah mengatakan, "Alastu as'a fi ghadratika." Tahukah engkau wahai Mughirah, aku yang paling bekerja keras untuk membersihkanmu, atau bukan membersihkan, menetralisir pengkhianatanmu itu. Apa istilahnya? Bukan membersihkan nama, bertanggung jawab. Iya. Bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab gara-gara pengkhianatanmu itu. Tidakkah kau tahu wahai Al-Mughirah? Kemudian di sini Urwah ibn Mas'ud melihat fenomena yang luar biasa dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari loyalitas para sahabat Nabi. Tadi dari Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapannya yang sangat lantang. Yang kedua tadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah dengan perbuatannya langsung ditepis. Ada yang berani mendekat kepada Nabi langsung ditepis. Maka Urwah di situ melihat betapa para sahabat ini adalah orang-orang yang loyalitas luar biasa.
Sampai akhirnya Urwah mengatakan, fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Wah, nek modele wong-wong loyale koyo ngene, demi Allah, tidaklah Rasul meludah kecuali pasti mereka para sahabatnya akan menadah ludahnya. Jadi tiru. Ini kekhususan Nabi. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu, di mana mereka pasti akan mengusapkan ke tubuhnya ludah tersebut. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhaduhu. Mereka ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang tidaklah rambutnya Nabi jatuh kecuali mereka berebut untuk mengambilnya. Iki aja ditiru pisan. Wa idza amarahum ittadaru amrahu. Ya, saya melihat sahabat ini adalah orang-orang yang apabila Nabi memerintahkan perintah, mereka berlomba-lomba bersegera mengerjakan perintah itu. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wadu'ihi. Dan apabila Nabi berwudu, hampir-hampir mereka itu saling berebut, sikut-sikutan untuk mendapatkan sisa-sisa wudhu Nabi, air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafadu aswatahum 'inda. Aku melihat sahabat ini adalah sosok orang-orang yang apabila Nabi berbicara, mereka merendahkan suara mereka, tidak sampai melebihi meninggikan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lahu. Dan para sahabat tidak berani memandang langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dihadapi oleh Urwah adalah orang-orang yang luar biasa setianya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum lihat Al-Mughirah punya hubungan kekeluargaan sama Urwah, tapi tetap loyalnya kepada siapa? Keluarga atau kepada Nabi? Tetap kepada Nabi. Ya, maka tidak ada tali yang lebih kuat daripada tali keimanan. Authaqul ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuatnya tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka tidak ada loyalitas yang lebih kuat daripada loyalitasnya orang-orang yang beriman. Ya, kepada agamanya, kepada nabinya, ya kepada Robnya. Tidak ada yang lebih loyal terhadap itu semua. Maka singkat cerita, Urwah bin Mas'ud akhirnya kembali kepada orang-orang Quraisy, di mana Urwah memaparkan kepada orang-orang Quraisy poin-poin yang didapatkan dari pertemuannya dengan Nabi dan para sahabat itu. Ya, di mana Urwah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Muhammad adalah orang-orang, para sahabat adalah orang-orang yang seperti tadi, loyal luar biasa kepada Muhammad ini. Pokoknya dipuji-puji nih sama Urwah ini. Ya, para sahabat dipuji-puji. Maka orang-orang Quraisy pun juga sama, seperti tadi Budail mengatakan, wah ini juga sudah terpengaruh. Ya, ini Urwah ini kayaknya sudah terpengaruh. Kata Urwah, ay qaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi. Kata Urwah, wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku ini sudah pernah menemui raja-raja. Diutus untuk menemui raja-raja. Aku pernah diutus untuk menemui Qaisar. Azim, pembesar mana? Loh, kok Persia? Apa? Rum. Ya, Qaisar, Azimur Rum. Dan aku pernah diutus menemui Kisra. Nah, ini baru apa? Persia. Wan Najasyi. Mana? Habasyah. Maka demi Allah, wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Dan demi Allah, raja-raja itu diagungkan memang sama pengikutnya, sama kaumnya. Tapi aku tidak pernah melihat pengagungan yang lebih besar daripada pengagungan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kalah itu pengagungannya. Ya, orang-orang yang loyal kepada raja-raja. Cuman butuh apa nih, Dok? Fulus.
Ya, atau karena takut sama ancaman raja, kemudorotan yang akan ditimpakan kepada mereka kalau mereka nggak nurut, nggak loyal kepada raja. Beda dengan Nabi. Nabi nggak duwe apa-apa. Maka loyalitas mereka adalah karena ad-din, karena iman ya kepada Nabi. Maka Urwah pun kaget, heran, kok ada orang-orang seperti ini. Hal yang sama juga diucapkan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika masih musyrik mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu rajulan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ya, maka tidak ada yang bisa menandingi kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Urwah pun menyebutkan sifat-sifat para sahabat tersebut. Maka di akhir ucapannya Urwah mengatakan, wa innahu qad arada alaikum khutbata rushdin fa'aqbaluha. Dan Muhammad memberikan tawaran kepada kalian dengan sebuah penawaran. Maka aku sarankan kalian wahai orang Quraisy menerima tawaran tersebut. Ya, maka dari sini Urwah sudah dituduh berpihak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana Utsman bin Affan diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bernegosiasi sampai akhirnya terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh dan akhirnya terjadi baiat Ridwan. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.